Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isfa dengan NIM A3212263. Saya dari kelas B. Mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil resume saya pada pertemuan ke-10, yang dimana materi pertama yaitu tentang ketentuan umum tentang pemerintahan daerah, dan materi yang kedua yaitu tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Kita langsung saja yang ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan contohnya dari asas tersebut. Baik, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada 3 asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan asas ini, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Contohnya adalah pengelolaan sektor pariwisata lokal oleh pemerintah kabupaten, seperti pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Asas dekonsentrasi adalah perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Contohnya adalah pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pertanian oleh Dinas Pertanian Provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pertanian. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat, misalnya pelaksanaan program vaksinasi nasional oleh pemerintah daerah atas instruksi dari Kementerian Kesehatan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah pemerintah daerah memiliki cukup kewenangan untuk mengelola potensi daerah sendiri? Baik, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola potensi daerahnya sendiri, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka otonomi ini, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga pengelolaan sumber daya alam. Contohnya adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mengelola sektor kehutanan dan pertambangan di wilayahnya dengan tetap memperhatikan perizinan dan pengawasan dari pemerintah pusat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Baik, pertanyaan yang ketiga, apakah pembentukan daerah otonom selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan dengan contoh kasus. Pembentukan daerah otonom tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan pembangunan. Efektivitas pembentukan daerah baru sangat bergantung pada berbagai faktor seperti kesiapan administrasi, pemerintahan, sumber daya manusia, kapasitas fiskal, dan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, beberapa daerah memiliki pemekaran di wilayah Papua seperti Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan tenaga aparatur, serta ketimpangan ekonomi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif telah terbentuk sebagai daerah otonom, namun belum mampu secara optimal meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
Oleh karena itu, pemekaran daerah harus diikuti dengan perencanaan dan pembinaan yang matang agar tujuan utamanya dapat tercapai. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa daerah baru memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan? Pemerintah dapat memastikan daerah baru memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup dengan melakukan kajian menyeluruh seperti pemekaran, termasuk aspek keuangan, sumber daya manusia, potensi ekonomi, dan kesiapan infrastruktur. Selain itu, pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan dan alokasi anggaran khusus untuk membantu percepatan pembangunan dan pembinaan aparatur daerah baru. Pertanyaan yang kelima. Jelaskan yang dimaksud dari urusan absolut, urusan konkuren, urusan umum, serta berikan contohnya. Urusan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri dan pertahanan. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pusat dan daerah, contohnya pendidikan dan kesehatan, di mana daerah bisa menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar dan menengah. Urusan umum adalah urusan yang tidak dibagi tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk menjamin kesatuan bangsa, seperti penanggulangan bencana dan pengendalian inflasi. Baik, pertanyaan yang keenam. Apa tujuan dari terbentuknya daerah khusus? Baik, tujuan terbentuknya daerah khusus adalah untuk mengakui dan menghargai keunikan daerah tertentu, baik dari segi sejarah, budaya, sosial, geografis, maupun politik. Daerah khusus diberikan kewenangan yang lebih luas dan pengaturan yang berbeda dari daerah lainnya dalam sistem otonomi daerah. Contohnya adalah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang memiliki struktur pemerintahan dan peraturan tersendiri, serta daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan dalam hal pengangkatan gubernur yang merupakan keturunan sultan. Dengan demikian, pembentukan daerah khusus dimaksudkan untuk menjaga keberagaman dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan memberikan ruang bagi kearifan lokal untuk tetap hidup dan berkembang. Baik, pertanyaan yang ketujuh. Apa tujuan dari terbentuknya daerah khusus? Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, karena sumber daya tersebut adalah aset penting harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan transparan. Hal ini mencakup pemberian izin usaha, pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif, serta pengalokasian dana hasil eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan kinerja dan penggunaan anggaran secara terbuka, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan korupsi dalam sektor ini. Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab, manfaat sumber daya alam dapat dirasakan serta secara merata oleh seluruh masyarakat. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah wilayah Bahodopi termasuk kawasan khusus, serta apa yang menandakan bahwa Bahodopi termasuk kawasan khusus? Baik, wilayah Bahodopi termasuk kawasan khusus karena memiliki potensi strategis berupa pertambangan nikel yang dikelola oleh perusahaan skala nasional maupun internasional. Ciri bahwa Bahodopi termasuk kawasan khusus terlihat dari adanya kegiatan industri ekstraktif berskala besar, pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan perhatian terkhusus dari pemerintah dalam bentuk regulasi atau dukungan investasi. Baik, itulah hasil resume dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.